Halo semuanya, Shalom dan salam sejahtera bagi kita dimanapun saat ini berada. Perkenalkan, nama saya Hilarius Letus, NPM 190403010022. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu. Jadi topik yang akan saya review pada kesempatan kali ini, yang pertama itu mengenai identitas nasional, yang kedua mengenai integrasi nasional, dan yang ketiga mengenai nilai dan norma konstitusi. Untuk yang pertama mengenai identitas nasional. Pada hakikatnya, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita mengerti dan memahami arti serta tujuan dan apa saja yang terkandung dalam identitas nasional. Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang, sehingga mampu membedakannya dengan yang lainnya. Sedangkan istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Identitas nasional juga memiliki tujuan utama, yakni sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa bangsa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, bahasa, ras, dan lain sebagainya. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, contoh dari identitas nasional yang Indonesia miliki seperti lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara yaitu Pancasila, dan lain sebagainya. Untuk topik yang kedua mengenai integrasi nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Jadi, dapat diartikan bahwa integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, elemen atau unsur yang terpisah dari masyarakat hingga menjadi kesatuan yang lebih bulat dan utuh, sehingga menjadi satu bangsa. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Adapun syarat-syarat yang terkandung dalam integrasi nasional, yang pertama itu adanya kesadaran anggota masyarakat bahwa dibutuhkan hubungan satu dengan yang lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, anggota masyarakat sepakat tentang norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Untuk yang ketiga, adanya norma dan nilai sosial yang berlaku sebagai aturan dan pedoman dalam proses integrasi masyarakat. Untuk topik yang ketiga mengenai nilai dan norma konstitusi. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Artinya aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Sedangkan konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Sebab tanpa adanya konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.
Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu negara. Adapun tujuan dari konstitusi ini, yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Dan yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Untuk yang ketiga, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Mungkin sekian review yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dalam pengucapan saya mohon maaf dan terima kasih.